Kita langsung ke informasi yang pertama, saudara. Hingga Sabtu malam, para pengungsi dari Wamena, Papua masih bertahan dan menanti untuk bisa segera keluar dari Jayapura. Sebagian besar pengungsi yang tak memiliki kerabat di Jayapura memilih untuk bertahan di Lanut Silas Papare, Jayapura. Menurut rencana, mereka akan menumpang pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara atau menggunakan kapal Pelni untuk kembali ke kampung halaman mereka di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak Sabtu siang, sebanyak 1.700 orang dari Wamena telah tiba di Jayapura. Sebagian dijemput keluarga dan kerabat yang ada di Sentani dan juga Jayapura. Sekitar 330 lainnya mengungsi di Lanut Silas Papare, Yonif 751, Rider dan Aula Gedung Tabita Sentani. Lanut Silas Papare berencana menambah 1 armada pesawat Hercules. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Wamena pasca kerusuhan dan eksodus besar-besaran. Ada jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Selamat pagi, Vindi. Hingga saat ini ada berapa jumlah warga Wamena yang eksodus ke Jayapura? Ya, selamat pagi Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Untuk jumlah pengungsi hingga pagi ini tercatat ada 1.919 orang yang dari Wamena dan tiba di Jayapura ini. Rata-rata mereka yang tiba di Jayapura ini dijemput oleh keluarga dan kerabat yang ada di Jayapura. Sementara bagi pengungsi yang tidak memiliki kerabat seperti itu, ditampung sementara di 4 lokasi, yakni di Lanut Silas Papare Jayapura berjumlah 92 orang, kemudian di Aula Yonif 751 Rider berjumlah 150 orang, kemudian di Aula Serbaguna Tabita ada 155 orang, dan juga Masjid Al-Ihsan yang ada di Sentani ini berjumlah 66 orang. Rata-rata mereka yang mengungsi ke Jayapura ini kemudian rusuh yang terjadi Senin lalu. Mereka melihat langsung, trauma karena melihat langsung rusuh yang terjadi di mana ada pembakaran, penganiayaan dan juga pengerusakan sejumlah fasilitas di Wamena. Rencananya para pengungsi yang sementara berada di penampungan ini akan kembali ke kampung halamannya seperti di Surabaya, Makassar, dan juga beberapa daerah lainnya di Indonesia ini. Dan hingga saat ini mereka masih menunggu keberangkatan. Ada yang rencana menggunakan kapal Pelni, sementara sebagiannya menunggu untuk menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Baik, sebagian besar yang masih berada di Jayapura masih menanti untuk keberangkatan ke luar Papua. Jadi seperti apa di sana penanganannya, penempatan para pengungsinya, seperti apa, Vindi? Ya, memang sejak mereka ditempatkan di 4 lokasi ini, bantuan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial, kemudian DPRD Provinsi Papua, kemudian lembaga BUMN, BUMD, dan juga swasta maupun perorangan yang ada di kota maupun Sentani ini terus berdatangan membawa bantuan seperti makanan siap saji, kemudian bahan makanan seperti mie, air, dan juga beberapa bahan makanan lainnya. Kemudian juga ada pakaian yang diberikan kepada para pengungsi, karena rata-rata pengungsi yang datang ini hanya menggunakan pakaian yang ada di badan sejak kejadian rusuh. Dan dari pengakuan pengungsi yang ada di lokasi penampungan sementara, mereka terima kasih seperti itu karena seluruh kebutuhan mereka seperti makanan dan pakaian hingga saat ini masih tercukupi, bahkan lebih. Bahkan tadi malam perbincangan kami dengan beberapa pengungsi mengaku bahwa makanan ini bisa juga dibagikan kepada beberapa panti asuhan yang ada di Kota Sentani. Baik, bantuan sudah mulai berdatangan. Lalu bagaimana dengan investigasi kerusuhan di Wamena, Vindi? Apakah ada informasi perkembangannya? Ya, sejauh ini perkembangan untuk tersangka sendiri masih berjumlah 3 orang yang ditetapkan tersangka dari 17 orang yang sempat diamankan pasca aksi rusuh yang terjadi di Wamena. Dari 3 tersangka ini diketahui mereka terlibat langsung untuk melakukan aksi dan juga memprovokasi siswa dan massa untuk melakukan aksi pembakaran dan pengerusakan, bahkan penganiayaan terhadap masyarakat di Wamena. Dan kemungkinan jumlah
tersangka ini akan bertambah karena masih ada 14 orang yang masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap ke-14 orang ini, dan kami masih menunggu untuk selanjutnya prosesnya seperti apa. 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 14 orang masih diperiksa. Terima kasih Vindi Rakmeni untuk laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua.